Jadi kemarin materi kita tentang diferensial implisit. Mungkin ada yang ditanyakan terkait materi kemarin? Ya, latihan soalnya sudah dikerjakan. Latihan soal diferensial implisit. Submitted 15. Kita lihat di sini. Ya. Berikut ini berikut pertanyaan yang bukan merupakan pelestari. Ini hasil pekerjaan kemarin ya. Berikut pertanyaan yang bukan merupakan pelestarian makhluk hidup adalah Ini pekerjaan kemarin ya. Jadi X kuadrat. Ini nggak ada namanya. Besok lagi kalau ngerjakan dikasih nama pojok sini ya. Jadi bisa terdetek dengan mudah. X kuadrat plus Y kuadrat. Y kuadrat plus DY kuadrat dikuat 2. Jadi 2X DX plus 2Y DY. Ya. Berarti 2X DX sama dengan 2Y DY. Ini kan contoh kemarin ya. Min kemudian 2Y kuadrat plus 2X. Contoh kemarin ya. X kuadrat 2X YV Y3 Y pangkat 3 3Y kuadrat ya. Kemudian U kalikan V sama dengan U V aksen. U aksen V plus V aksen ya. 2X Y pangkat 3 X kuadrat 3Y pangkat 2 ya. Jadi ini hasilnya 2X Y pangkat 3 3Y pangkat 2. Dimasukkan ke sini. X berarti ini 4X dx ini dimasukkan ya. Disubstitusikan hasil dari X kuadrat Y pangkat 3 2X Y pangkat 3 plus 3X kuadrat plus Y kuadrat ya dy. Kemudian plus 2Y dy sama dengan 0 sehingga 2X plus 2Y X pangkat 3 dx plus 2Y plus 3X kuadrat Y kuadrat dy. Oke, berarti dx plus dy nya ini pindahkan jadi minus ya 4x ya gitu. Oke, yaitu sama ini ya. Ini contoh soal lain. sikap yang harus dikembangkan dalam mewujudkan persatuan dalam. Baik, kita aja. Saya rasa tidak ada masalah kemarin ya. Maka kita lanjutkan untuk yang berikutnya, yaitu turunan tingkat tinggi. Ini kan contoh dari saya kemarin ya. Saya rasa sama caranya. Baik, terus tadi
Oke, kita lanjutkan berikutnya untuk materi fungsi implisitnya. Yaitu turunan fungsi tingkat tinggi. Langsung saja, jadi mohon diperhatikan dengan baik. Ada yang mau gabung lagi? Cuma ada 11 yang gabung, 12 ya. Yang lainnya harapkan kita tepat waktu ya. Walaupun di rumah atau di mana, usahakan bangun pagi, sholat subuh jangan lupa. Sebentar. Aplikasi mikir nanti aja digundiri dulu nanti bahasan. Baik, jika Y adalah Fx terdiferensial pada himpunan A, maka F aksen X adalah turunan pertama dari fungsi X. Nilainya tergantung dari X terhadap A. Jadi F aksen X adalah fungsi dari X, tapi juga merupakan turunan. Tutupkan pintu aja. Pintu ini tutup. Apa? Mambu kayaknya. Mambu obat semprot. Mual aja. Di itu. Jika F aksen 2 kali X adalah D kuadrat. Pintu. Itu. Tutup. Pon. Kasih. Pon dibaca. D 2 kuadrat Fx per Dx gak usah dikasih. Atau D pangkat 2Y per Dx kuadrat, artinya ini turunan kedua dari Fx. Atau boleh juga D kuadrat Y per Dx kuadrat. Ini adalah turunan kedua dari Fx. Turunan ketiga adalah F aksen 3 kali dari X adalah diferensial pangkat 3 atau diferensial ketiga dari Fx dx pangkat 3. Artinya ini adalah turunan ketiga dari fungsi Y atau fungsi Fx. Jadi turunan tingkat N adalah F pangkat N X atau D pangkat N Fx per dx pangkat N atau Y pangkat N. Artinya turunan ke N dari Y. Atau ditulis dn y atau dx pangkat n. Ya. Jadi misalkan contoh y adalah 6x pangkat 3 plus 2x kuadrat plus 5x plus 2. Maka ini adalah dicari atau dicarilah dx diferensial pangkat 3 atau turunan ketiga dari Y per DX pangkat 3. Artinya turunan ketiganya berapa? Maka kita turunkan bertingkat. Pertama, cari dulu turunan pertama, DX per DY. Maaf, DY per DX. Kita turunkan 6X pangkat 3. Turunannya menjadi 18X pangkat 2. Kemudian 12X kuadrat menjadi 24X-nya. 12 kali 2, 24X-nya menjadi pangkat 1 karena dikurangi 1 pangkatnya. Kemudian 5x menjadi 5. Ini adalah turunan pertama. Turunan keduanya D2 atau D pangkat 2Y per DX kuadrat. Sama dengan ini turunan lagi. 18x pangkat 2 turunannya 36x. Ya. Turunannya 36x. Kemudian 24x turunannya 24. 5 turunnya kan 0. Berarti inilah turunan keduanya. 36x plus 24. Sekarang kita cari turunan ketiga, D pangkat 3Y dari DX pangkat 3. Sehingga kita turunkan 36X menjadi 36. Dawanya 0. Jadi inilah turunan ketiga dari D atau dari Y persamaan 6X pangkat 3 plus 2X kuadrat plus 5X plus 2. Turunannya adalah turunan pertamanya ini turunan keduanya, ini turunan ketiganya. Menjadi 36. Jadi turunan bertingkat 1 artinya turunan pertama, tingkat 2 berarti turunan kedua, tingkat ketiga berarti turunan ketiga.
Turunan keempatnya berapa ini? Kalau misalkan tanya. Jadi 0. Jadi turunan keempatnya adalah 0. Kemudian contoh dari tadi kita bisa merumuskan bahwa jika Y adalah X pangkat M, jika Y adalah X pangkat M, carilah turunan dari Y pangkat N. Maka kita bisa merumuskan jika Y ke satunya, turunan pertamanya adalah M kalikan X M min 1. M kalikan X M min 1. Pangkat M min 1. Ya. Kalau yang keduanya, berarti ini kan turun. M min 1 kalikan M pangkat X M min 2. Ya. Kalau Y pangkat ketiga, ya ini turun lagi. M kalikan M min 1 kalikan M min 2 kalikan X pangkat M pangkat M min 3. Dan seterusnya, sehingga Y pangkat N-nya adalah M kalikan M min 1 M1 dikalikan M min 2 dikalikan M min 3 sampai M min N plus 1 kalikan X pangkat M min N. Ini rumusannya. Jadi untuk Y pangkat ke N atau turunan ke N adalah M kalikan M min 1 kalikan M min 2 kalikan M min 3 kalikan seterusnya sampai M min N plus 1 kalikan X pangkat M min N. Itu rumusannya. Di sini jelas ya tentunya kan? Bisa tanyakan sampai sini? Tidak ada ya? Saya rasa jelas, tidak ada masalah. Ya, lanjut Pak. Berikutnya. Jadi M kalikan M min 1 kalikan M min 2 kalikan M min 3 kalikan M min N plus 1 pangkat kalikan X pangkat M min N. Ya. Contoh soalnya, jika Y adalah X pangkat 6, carilah Y pangkat 4, atau bukan Y pangkat, turunan Y keempat, atau turunan keempat dari Y. Maka turunan keempatnya kan, M-nya kan 6. Kemudian M min 1, 6 dikurangi 1, 5. M min 2, 4, 6 dikurangi 2 kan 4. Kemudian M min 3, 6 dikurangi 3, 3. Kan itu keempat, ya sudah selesai. Ini 1, 2, 3, 4. X pangkat 6 dikurangi 4 sama dengan 2. Sehingga hasilnya adalah 6 kali 5 kali 4 kali 3 X pangkat 2 sama dengan 360 X pangkat 2. Lo Pak tak terus Apa pindah? Mbak, kundok, Mbak. Bandok. Kalian dapat carilah jika X pangkat 8 7 adalah Y ke 5 misalkan. Coba tarikan. Ada. Ini 2X pangkat 7. Coba sampean cari berapa hasilnya. Saya tunggu. Coba sampean cek sekarang. 2X pangkat 7 berapa Y pangkat 5-nya? Silakan. Y adalah 2X pangkat 7. Carilah turunan kelima dari Y. Carilah turunan kelima dari Y. Silakan. Saya kerjakan sebentar. Saya kasih waktu 5 menit.
Silakan sambil kerjakan, saya kasih waktu 5 menit. Ya, Pak. Soalnya tadi, Pak.
baru. Gimana? Sudah selesai pekerjaannya? Ya? Sudah selesai? Ya. Bisa dipresentasikan salah satu? Bisa dipresentasikan salah satu? Salah satu bisa mempresentasikan? Ya. Selesai? Kan gampang ya? Sama ya caranya. Y sama dengan berapa? Y sama dengan 2 kali kan? Berapa? Kali 7 7. ya. 7 kali 6 kali 5 kali 4 4 kali 3 kali Kali X 3. pangkat 5. berapa kali? Iya ke berapa nih? Ya 5 sudah, Pak. Sudah 5. Y ke 5 berarti berapa kali? Kan baru 1. Baru 1. Oh, kurang Ya. 3, Kak. Yang kurang 1, 2, kali 3. 3, 4. Ya, Bu. Kali 3. Satu lagi kan? Ya. Ya, kali 3. Jadi X-nya pangkat berapa? Pangkat 5. 2. Pangkat 2. Pangkat 2. Sama ya. 2, kemudian berapa ya? Cari aja itu berapa itu. Ya. 5.040. Jadi berapa ini? Bisa mencarikan aja. 5.040. 2000 5.040. Dengar ini. 5.040. 2040. 5.000. Nih, 5.000, Pak. 5000. Ya. Hitung ya. Gini. Ya. Ya. Silakan dihitung intinya. Kalkulator boleh. Berapa perkalian dari 3 kali 4 kali 5 kali 6 kali 7 kali 2. Ya. Ini kan 360 dikalikan 14 ya. Ya, 360 kali 14 ya. Ya, kita aja. Tidak ada masalah nih ya. Saya tidak ada masalah. Ini kalau salah saya akan cek lagi. Ya. Berapa itu? Berarti 2 kali 2 kali 7 kali 6 kali 2 kali 7 kali 6 kali 6 kali berapa? Kali 5 kalikan berapa? 4 kali itu ya. Baik, saya lanjutkan berikutnya. Berikutnya, jika Y adalah U kalikan V,
kemarin ya. Maka berapakah jika Y pangkat N-nya? Atau turunan ke N-nya berapa? Misalkan Y turunan pertama adalah U aksen V, U V aksen. Kan begitu ya? Jika Y U kalikan V, jika Y adalah sebuah gugus fungsi f(x), gx atau U kalikan V, di mana U dan V adalah fungsi X, maka jika Y pangkat 1 atau turunan pertama dari adalah U aksen V plus UV aksen. Kalau Y pangkat 2-nya, sama ya, tinggal kita kalikan U aksen V, ini kan juga U kali V juga, berarti kita turunkan lagi U aksen 2 kali V plus U aksen V aksen plus U aksen V aksen plus U V aksen 2 kali. Iki apa, Kang? Kemudian kita sederhanakan jadi U aksen 2 kali V plus 2 U aksen V aksen plus U V aksen. Ini dapat dari mana ini? Ya dari ini kita turunkan. Ini U kalikan V kita kasihkan, kita misalkan jadi UV lagi. Ya. Jadi UV ini adalah U aksen V plus UV aksen. Ini ya, U aksen 2 kali V plus UV. Kemudian yang ini juga sama, U aksen V kalikan UV aksen juga. Kita kita turunkan 2 kali lagi. Kan semua adalah Ya. Jadi U kalikan V, U aksen 2 kali V, ini tinggal UV aksen. U aksennya kan U aksen, V aksennya ya V aksen. Yang ini sekarang U aksen V, U aksen, V aksen. Kemudian ini U-nya, tetap V aksennya kita turunkan lagi menjadi U V aksen 2 kali. Sehingga kita dapatkan U aksen 2 kali V plus 2 kali U aksen V aksen plus U V aksen. Ya. Kalau sampean bingung, saya uraikan lagi ini. Ya, kemari kok tuh. Ya. Kemari. Jadi ini adalah turunan keduanya. Turunan ketiga ya sama aja. Ini sampean turunkan lagi. Ini sebagai U aksen V 2 kali ini jadikan UV lagi. Jadi U aksen 3 kali kalikan V plus U aksen 2 kali kalikan V aksen. Kemudian yang 2 ini juga sama. 2 kalikan ini 2-nya sama keluarkan dulu. U aksen V aksen. Dan turunkan lagi U aksen apa? Turunannya U aksen 2 kali. Kalikan V aksen. Plus ini apa ini? U aksen kalikan V aksen 2 kali. Nah, ini baru yang kedua. Kemudian yang ketiga juga sama. Terus begitu. Jadi turunan ketiganya keempat ya seterusnya seperti itu. Ya. Jadi itu bisa aturannya kan jadi semacam deret yang teratur. Maka dirumuskan Y pangkat N adalah sigma dari K mulai dari 0 sampai dengan N. Untuk K sampai dengan N, U pangkat N min K kalikan V pangkat K. Di mana N-nya nilai 1. Ini oleh Leibniz dituliskan persamaannya sigma K sama dengan 0 sampai dengan N untuk K sampai dengan N, U pangkat N min K, V pangkat K, di mana N-nya 1 sampai dengan seterusnya sebanyak nilai N. Yang harus jika ingat bahwa U0 atau turunan ke 0 jadi belum diturunkan, yaitu itu sendiri. V0 adalah V itu sendiri. Artinya V diturunkan ke 0 berarti belum diturunkan, masih harga V itu tersebut. Ya. Jadi itu untuk Baik, kita lanjutkan sekarang. Jadi, misalkan, contoh ya, jika Y adalah X pangkat 4, dikalikan 3X plus 5 pangkat 3, carilah Y keempatnya. Carilah turunan Y keempat. Kalau contoh awal tadi kan cuma X pangkat 4 saja.
Tapi ini berbentuk perkalian fungsi. Ini fungsi X, ini juga fungsi X dengan pangkat yang berbeda. Maka kita bisa memisalkan ini X pangkat 4 sebagai U, 3X plus 5 pangkat 3 sebagai V. Ya. Jadi saya ulangi, ini jadikan U, X pangkat 4-nya ini sebagai U. Jadi X pangkat 4-nya ini sebagai U, kemudian 3X plus 5 sebagai V. Ya. Maka berapa Y pangkat 4-nya? Kita lihat dulu. Untuk penentuan pangkat dari UV-nya, menurut aturan Leibniz kita menggunakan aturan kombinasi. Yaitu 0, 4, 0. U pangkat 4 kalikan V pangkat 0. Untuk 4, 0. Ini kan Y-nya pangkat keempat, maka kita menggunakan deret dari 4 sampai dengan 4. 0 ke 4. U pangkat 4 kalikan V pangkat 0. Kemudian dari kedua ditambah 4, 1. U pangkat 3, V pangkat 1. Ini terus bergerak ya. U pangkat 4, V pangkat 0. Yang kedua 41 berarti U dikurangi 1. Ini U-nya dikurangi 1, V-nya ditambah 1. Demikian juga ini 4 ini 0-nya ini terus bergerak 1 tambah 1. Oke. Jadi saya ulangi 4, 0, U pangkat 4, V pangkat 0. Yang kedua 41 berarti U pangkat 3, V pangkat 1. Yang ketiga 4 kedua U pangkat 2, V pangkat 2. Ya ini dikurangi 1, V-nya tambah 1. Untuk 43 U pangkat 1, V pangkat 3. Untuk yang kelima 44 berarti U pangkat 0, V pangkat 4. Pangkat di sini artinya adalah turunan kesekian atau turunan tingkat ke berapa. Berarti U pangkat 4 berarti turunan U ke 4, V-nya turunan ke 0. U pangkat 3 artinya U turunan ketiga, V-nya turunan pertama. Kalau U pangkat 2, U turunan kedua, V turunan ke 2. U pangkat 1 berarti turunan ke 1, V turunan ke 3. U pangkat 0 berarti turunan ke 0, V-nya turunan ke 4. Ya. Silakan dipahami, ini berbentuk deret. Jadi, saya ulangi, untuk 40, U pangkat 4, V pangkat 0. Untuk 41, U pangkat 3, V pangkat 1. Terus bergerak ya. Ini ditambah 1, yang U-nya ini dikurangi 1, V-nya ditambah 1. Sehingga bergerak, ini 4, 3, 2, 1, 0. Demikian juga V, mulai dari 0, tambah 1, tambah 2, tambah 3, tambah 4. Ini untuk Y pangkat 4. Kalau misal Y pangkat 3 juga sama, 43, ya sudah. Ini mulanya U pangkat 3, V pangkat 0. 41, U pangkat 2, V pangkat 1. 42, U pangkat berapa tadi? 2, V pangkat tambah 1, 2. Dan itu sampai ke 3. Ya, jadi demikian untuk kalau pangkat 5 ya sama. Ini 4, 0, ini 4, ini 5. U pangkat 5, V 0. Tinggal digerakkan aja. 5, 4, 3, 2, 1. 0. Kemudian kalau V-nya dari 0, 1, 2, terusnya sampai dengan 5. Tergantung berapa nilai pangkatnya ini. Sampai sini jelas? Ya, jelas? Silakan dibuka kameranya. Ya. Apakah sama memperhatikan? Silakan dibuka kameranya. Ya. Jelas ya untuk tadi ya. Ya, silakan dipahami dulu untuk apa namanya? Ini, silakan. Kak, kakak, kak, kakak.
Ya, kakak kalah. Kakak kalah. Kalah, kakak. Kalah. Aku setuju. Ya. Iki temen dik Yo, ada mana? Mana? adu sodik Mana? Mana? Yo, mana? Pas ini yo. Iya. Enak ya user itu. Ngaku ya, awakmu ngaku kesalahan ganti uang aku. Ngaku kok. Pengaturan. Ya sih. Mana? Ya apa ya? Kak, ya apa? Udah lihat tidak tuh? Ya. Ya lupa. Udah ya, saya lanjutkan. Baik, saya lanjutkan. No. Kan kesinian. Ini bisa dipahami ya? Ya, silakan buka kameranya, kita lanjutkan. Apa namanya? Kuliah kita berikutnya. Kemudian U-nya adalah X pangkat 4. Sedangkan V-nya adalah 3X plus 5 pangkat 3. Kita mencari Y keempatnya, atau turunan keempatnya. Maka U1, turunan pertama, berarti ini 4X pangkat 3. U2, turunan keduanya, 4 kali 3 kan, berarti 12X pangkat 2. U ketiganya, turunan ketiga, 12 kali 2, 24X. Keempatnya berarti 24. Sekarang V-nya adalah 3X plus 5 pangkat 3. Maka V1, turunan pertama adalah 9. Kak, nonton kak. 3X plus 5 pangkat 2. Ini dapat dari mana? Bisa enggak? Ini bisa dipahami ini? Tidak, Pak. Kurang paham, Pak. Tidak. Apa? Ya. Ini kan bentuk U pangkat V ya. U pangkat X ya. U pangkat X. U pangkat X itu rumusnya gimana?
Output ya. Maka turunannya fx adalah f aksen x apa ini? 4 kalikan 40 apa? 4 kalikan ini ya, U pangkat 4 ya, min 3 min 1. Satu. Ya betul. Gitu ya, ya betul gitu ya. ya Kemudian kalikan berapa? U aksen. Ingat ini. Gini ya. Sehingga misalkan fx-nya, misalkan f x-nya berapa tadi? Ini berapa tadi? Ini ya. 3x tambah 5 pangkat 3. kayak. Berarti ini ya. Ini ya. Ya. Maka berapa nilai dari f aksen x-nya? Berarti f dari x-nya f aksen x ya, sama Iya. dengan berapa? 3 dikali 3 3x tambah 5 ya, kalikan ini ya. 3 pangkat 5 ya. Min ya. min 1 dikali U aksen kalikan U aksen. U aksennya berapa? 3x tambah 5 pangkat 3. Berarti berapa U aksennya? Turunan nih. U aksennya berapa? U aksennya berapa? Lihat di sini ya. Ini kan ini kan U. Ini kan U ya. Ya. U aksennya apa? U aksennya? 3 U aksennya? 3 Pak. 3. Berarti kan balik ke sini kan? Berarti kalikan berapa ini? Kalikan 3 Kali 3. Kali berapa? 3. Sehingga hasilnya berapa? Kak, 9 kakak. Berapa? Yang kartu, kak. Mata nih kartu. 9 ya. 9 9 Enggak. kalikan Mata nih bareng-bareng tapi kalikan 3 min 1 berapa? maaf, ke anu. 2 2. Ya. Itu? Ada tanya kan? Oh, jadi anu aku. Sudah? Sudah. Gitu ya? Sehingga 9 ya Pak. kalikan 3x plus 5 pangkat 2. F aksen X. Bisa dipahami? Bisa. Halo, bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa dipahami ya? Jadi ingat-ingat itu teorema dari apa namanya? Turunan berfungsi fx atau u pangkat x, u pangkat n maksudnya. Ya. Gitu ya? Ya. Nah, jadi ini asalnya. Jadi U-nya kan 3x pangkat 5. Berarti U aksennya kan kalau pangkat U pangkat N, berarti N kalikan U pangkat N min 1 kalikan U aksen. Atau kalau misalkan 4 ya 4 kalikan U pangkat 4 min 1 aksen. Ini kan ini U-nya.
Sehingga menjadi 3x plus 5 kalikan 3. 3 kalikan ini U-nya Materi turtle. pangkat 3 min 1 Ini ya, kalikan materi turtle. 3. Materi turtle kok. Ya, sehingga menjadi 9 3x pangkat 5 kuadrat. Ya, gitu ya. Guys, paham ya? Jadi inilah hasilnya. Paham. Ya. Bisa? Berarti sekarang V pangkat 2. Artinya turunan kedua dari V. Turunan kedua dari V juga sama. Ini kan U-nya ya. Sehingga menjadi 2 kalikan 9. Ya. 2 kali 9 berapa? 18. 18. 11, Pak. Kemudian dikalikan 3. Ya kan? Kalikan 3. Ini kan 3. Turunnya kan 3. Ya. Sehingga menjadi 54 3x plus 5. Kemudian V pangkat 3-nya juga sama. Ini kan pangkatnya 1 ya. Berarti tinggal habis ini. Pangkatnya kan 1. Berarti 54 kalikan 3. Ya. V pangkat 4. Ini kan sudah tinggal ini. Habis ya. Berarti V pangkat 4-nya adalah 0. Nah, gitu aja. Sampai sini ada ditanyakan? Ya. Jelas atau belum? Untuk mencari V dan U. Kemudian mencari U pangkat N-nya dan V pangkat N-nya. U kan karena kita pangkat 4, berarti U pangkat 4 dan V pangkat 4-nya kita cari semuanya. Kita urutkan nih. Sampai sini semuanya jelas? Insya Allah Halo? jelas. Jelas ya? Ingat-ingat, ini turunan ini yang mungkin sampean harus hati-hati. Ya. Karena turunan dalam bentuk fungsi berpangkat. Kalau ini kan tidak ada masalah ya, ini kan mudah. Tapi yang ini ingat-ingat dengan teorema yang ini tadi. Ya, ingat-ingat ini harus sampean ingat-ingat, inilah yang dasar turunan yang saya rasa sudah paham dulu waktu belajar tentang kalkulus kemarin ya. Ya itu ya. Ini tidak ada masalah ya. Sudah nggak ada masalah, maka kita Ya. lanjutkan. Jadi kita sudah dapatkan bahwa Y pangkat 4 dari X pangkat 4 3X plus 5 pangkat 3, kita cari masing-masing U-nya. Ini kita dapatkan U0 ini ya, U0, U1, U2, U3, dan U4. Atau turunan keempat. Kemudian V-nya juga sama, V ke 0, V ke 1, V ke 2, V ke 3, dan V ke 4. Dah, gini aja. Sampai sini ada yang tanyakan? Kemudian Bapak. kita kembali, ya. Kita lanjutkan tadi bahwa untuk kombinasi dari Leibniz, bahwa untuk 40 artinya turun ke 4, maka kita buat rumusan kombinasi 40, 41, 43, 42, dan 44. Nah, sekarang kita lihat 41, 40. 40 adalah 4 faktorial dibagi 0 faktorial kalikan 4 min 0 faktorial sama dengan 1. Bisa dipahami ini? Bisa dipahami ini? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Hah? Bisa ya? Bisa, Pak. Ya? Kemudian 41 sama dengan 4, 43 sama dengan 4, 42 sama dengan 6, 44 sama dengan 1. Bisa dipahami ini? Bisa, Pak. Ya? Bisa? Bisa. Saya bisa menjelaskan dapat dari mana? 40 ini tadi sama dengan 1, 41 sama dengan 4, 43 sama dengan 4. Bisa nyari ya? 2 Masih ingat dengan faktorial ini kan ya? Iya. Lupa, Pak.
Masih ingat faktorial ya? Saya harapkan tidak dilupakan itu. Tentang faktorial. Jadi oke, kita lanjutkan. Ini ya. 40 adalah 4 faktorial. 0 faktorial, 4 min 0 faktorial. Ya. Oke. Ya. Ini sama dengan berapa ini? Ya. Jadi ini asalnya dari mana? Faktorial itu gimana? Baca dulu ya. Jadi 4 faktorial adalah 1 kalikan 4, maaf, 1 kali 2 kali 3 kali 4. Itu 4 faktorial. Terus kartu ya. Dibagi dengan 0 faktorial. 0 faktorial itu berapa? 1. Iso. 0 faktorial itu 1. Dikurangi dengan 4 min 0 faktorial itu berapa? 4 min 0 kan 3. 4 faktorial kan? 1 ditambah kali 2 kali 3 kali 4. Kemudian berapa? Hasilnya berapa ini? 1 kan? Ya. Bisa dipahami? Semoga bisa. Ya. Kalau 4 faktorial dan 1, ya sama juga. Ini juga sama. 1 itu adalah 4 faktorial dibagi 1 faktorial per 4 min 1 0 faktorial. Ya. Sekarang kalau 401 ya. Ya, jadi kalau misalkan berarti 4 ini 4 ya. 4 ini berapa? 1. Ya, 41 ya. Kemudian berapa ini? 4 faktorial. Ya, faktorial. Oke. 4 faktorial ya. Wah, Dibagi 1 Satu faktorial 1 dikalikan apa? 4 4 faktorial min 1 faktorial 4 min 1 min faktorial. 1 faktorial. Hingga menjadi berapa? Ya, teman jadi sama dengan empat faktorial dibagi faktorial. Gitu kan? Bisa nih ya? Hasilnya 4 faktorial bagi 3 faktorial. Jadi ini untuk 4 faktorial, nanti mau. Ya ini 4 faktorial 40 untuk 40 ini 1. Kalau 41 4. 43 ya cari sama saja. Berarti 4 faktorial dibagi 3 faktorial dikurangi 1 faktorial. 4 juga. Kalau 42, 4 faktorial dibagi
2 faktorial dibagi 4 min 2 berapa? 2 faktorial. Sama dengan berapa? 6. Coba cek lagi ini. 4 dibagi 2 faktorial dibagi 2 faktorial. Kemudian 4 sama 4 faktorial dibagi 4 faktorial dibagi 0 faktorial. Sama dengan 1. Sudah? Tinggal kita dimasukkan sini. 4 0 tadi nilainya berapa? 1 kan? Berarti 1 kalikan U pangkat 4 V pangkat 0. U pangkatnya berapa? Ini pangkat 4. 4. Ini bukan V ya, X kuadrat ya. Kemudian ini salah ketik ini ya. Kemudian V0, ini V0. Kemudian 41 adalah 41 berapa? Ini 4. 4 kalikan U pangkat 3 V pangkat 1. Dan seterusnya. Jadi tinggal kita dapatkan di sini. Tinggal kita masukkan 40 adalah U pangkat 4 V pangkat 0. Plus 41 U pangkat 3 V pangkat 1. 42 U pangkat 2 V pangkat 2. Seterusnya. Tinggal 40-nya berapa? Oh 1. Kalikan U pangkat 4-nya itu kan 24. V pangkat 0-nya adalah 3X plus 5 pangkat 3. Tadi loh. Ya, yang atas tadi. Ya, tadi kan sudah kita dapatkan semua ya. Dari sini tadi. Ya. Di sini tadi kita dapatkan U sampai dengan U pangkat 4 juga V0 ke V pangkat 4. Tinggal kita masukkan ke persamaan ini tadi. Ya. Mana tadi ini kan? Masukkan sini. Masukkan sini 40 berapa? Oh 1. U pangkat 4 kalikan V pangkat 0. Masukkan sini U pangkat 4-nya berapa? V pangkat 0-nya berapa? Ya. Ya kita dapatkan untuk 40 U pangkat 4 V pangkat 0 ya ini 40 kan 1. Ya, jadi untuk U pangkat 4 kan 24 tadi. Kemudian V pangkat 0 ini. Sekarang ditambah 41. 41 kan berapa tadi? 4. U pangkat 3 24X. V pangkat 1 ini tadi 9 kali 3X plus 5 pangkat 2. Ini untuk V. Kemudian ditambah lagi 42. 42 itu berapa? 6. U pangkat 2 12X kuadrat. V pangkat 2 54 3X plus 5. 43 ini 43 4. Ya, kalikan U pangkat 1-nya 4X pangkat 3, V pangkat 3-nya 162. Kemudian 44 tadi berapa? 1 X pangkat 4. U0-nya X pangkat 4. V4-nya adalah 0. Ya, sudah selesai. Tinggal kita sederhanakan. Ini pangkat 3, ini pangkat 2, ini pangkat 3, ini pangkat 2, dikalikan ini, kan jadi pangkat 4, kita kelompokkan nanti, kita dapatkan masing-masing. Ya, itu aja mungkin dari penyelesaian dari Y pangkat 4. Ya, kita aja. Sampai sini ada yang ditanyakan? Banyak ditanyakan? Ya, silakan selanjutnya ditanyakan. Nggak ada, Pak. Tidak ada. Oke, gitu aja. Mungkin silakan sampai buat resume dari penjelasan saya tadi. Silakan dikirimkan di sini. Jadi buatlah resume dulu.
resume di sini. Ya, buatlah resume sini. Di resume sini. Buatlah resume materi turunan tingkat tinggi. Itu ya. Silakan saya buat. Ini tanggalnya biarkan aja. Oke. Ya. Berikutnya dari materi ini sudah ada di sini, tinggal sampai download aja nanti. Ya, sampai download aja. Kemudian sampai pelajari, sampai buat resume, sampai ubah angkanya. Misalkan Y pangkat 3, atau Y pangkat 2, atau Y pangkat 5, atau pangkat 4 boleh. Atau sampai ubah soalnya aja menjadi yang lain, misalkan. Contoh soalnya berapa soal, Pak? X pangkat 5 atau 2X pangkat 3, ini berarti 2. Buat resumenya, silakan nanti di-upload di situ. Kemudian minggu depan kita usahakan ada minggu depan ya, usahakan jam 8 sampai sudah siap. Kita adakan simulasi untuk mengerjakan waktunya 1,5 jam atau 2 jam setelah nanti untuk menyelesaikan persamaan tingkat tinggi minggu depan. Berarti sampai bagi latihannya sampai sekarang buat resumenya dulu. Gitu ya. Ada yang tanyakan? Pak mau tanya, Pak. Ya silakan. Resumenya ini ditulis di buku terus jadikan file PDF gitu. Terus aja di kertas sampai foto seperti biasanya aja enggak apa-apa. Oh ya, makasih. Ya. Terus saja di kertas sampai scanner, scanner. Ya. Scanner terus sampai upload biasanya kan ya seperti yang sudah kan seperti itu. Ya. Gitu ya. Pak, Ya. contoh soalnya itu Gimana? berapa? Buat contoh soalnya berapa? Nah, ditanyakan? Pak, untuk UAS-nya tanggal berapa, Pak? Sudah, kalau nggak benar? UAS-nya tanggal berapa, Pak? UAS-nya, aduh, saya kok nggak hafal tanggalnya. Coba lihat di kalender pendidikan. Di kalender pendidikan, ya. Mbak, itu resumenya itu contoh soalnya berapa? Harus berapa? Apa? Gimana, Mas? Soalnya yang Resumenya contoh soal yang resume bebas, itu loh. sampean buat sendiri. Pokoknya tentang apa namanya? Tentang tingkat tinggi. Tadi kan contohnya dari saya. Sudah sampean buat aja itu PowerPoint-nya sampean buka. Sampean ubah aja angkanya atau variabel X-nya atau pangkatnya, kemudian sampean kerjakan lagi. Sesuai dengan ini, selesai lah itu aja. Ya, resumenya itu aja. Soal sampai modifikasi sampai kerjakan lagi. Nah ini jadi pangkat 3 atau ini jadi 2 terus kalau pokoknya sampai berusaha. Iya. Itu? Ya. Ada lagi yang tanyakan? Tidak ada ya. Ini coba sampai lihat di akademik tentang kalender akademiknya. Belum keluar ini. Di kalender akademik kapan ujiannya ya? Kalender akademik ya. Ini
Ujian UAS-nya insya Allah Januari. Ya. Atau nanti saya carikan dulu, kalau lemot sekali di sini. Nanti saya umumkan aja di grup ya. Untuk pelaksanaan. Misalnya dari Universitas ada edarannya ketika UAS. Ini kan sudah lihat aja di sini. Di e-learning kita sudah pertemuan ke-11. Harusnya ke-11 ya, saya kan absen 1. Harusnya ke-11. Atau kita pertemuannya ada 14. Berarti sekitar 3 pertemuan lagi. Ini kan bulan Desember ya. Mungkin sekitar 3 pertemuan lagi. Nah, ini kan 3 pertemuan lagi, sekarang 10 ya. Mungkin sekitar Januari awal ini sampai UAS 4 sampai 9. Sekitar itu. Kalau mundur ya seminggu, maju ya seminggu. Ya. Sekitar itu UAS-nya. Jadi itu aja. Ini kan sudah pertemuan besok minggu depan ke-12, 13, 14, berarti kan 3 kali pertemuan. Itu aja ngitungnya. Gitu ya. Oke. Kalau ditanyakan saya rasa cukup sekian. Ya. Saya rasa cukup sekian untuk kuliah kita. Silakan pelajari lagi materi kita. Semoga tetap bersemangat walaupun kondisinya tidak memungkinkan atau tidak kondusif ya. Tapi tidak apa-apa, tetap kita tidak boleh menyerah. Itu aja dari saya. Semoga bermanfaat. Kita akhiri kuliah kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semuanya dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dik. Aku sodik kon iku dik. Dik, dikira mulu Dik. Aku turun berperahu. Atuh kon iku nawam men ya Allah, ya brek. Jal. Ayo Kamu menanda ini. Jal. Aduh, coba. Dik gila. Yang berterasi, Lek pilih men termo nih, Lek. Termodinamika, Lek. Bantuan. Termo wis Mario lho, deloken ku bili lho. Aku gorong ngono. Jeng ku bili udah. Berupa digabung lho. Ku bili udah. Sing dikirim ku bili kok.